Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apakah Anda pernah mendengar seseorang yang menjadi imam di masjid, namun yang menjadi makmumnya adalah jin muslim? Yap, untuk cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang pemuda yang menjadi imam di sebuah masjid dan yang menjadi makmum adalah jin muslim. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jadi Imam Sholat Jin Muslim di Masjid At-Taqwa. Kisah nyata ini dari pengalaman saya pribadi. Di kampung halaman itu ada sebuah Masjid At-Taqwa yang mana cuman penuh saat sholat Jumat saja, sedangkan hari lainnya saat waktu duhur, asar, kadang-kadang kosong, gak ada yang sholat berjamaah. Bahkan ada pun waktu maghrib, sedangkan isya pun kadang juga nggak ada yang sholat berjamaah. Sungguh ini kupikir suatu tidak ada kesadaran pada diri pemuda dan masyarakat setempat. Dikarenakan jarak rumahku dari masjid sekitar 15 km, aku cuman berjamaah di musola yang tidak jauh dari tempat rumahku. Entah mengapa pada malam Jumat tergerak hati ini untuk sholat maghrib dan isya di masjid itu. Aku pergi dengan membawa motorku. Sesampainya di sana, aku hanya melihat cuma ada 4 orang saja. Salah satu dari mereka menyuruhku untuk adzan karena memang sudah masuk waktu maghrib. Selesai adzan, jamaah cuma ada 5 orang saja. Kami pun melakukan sholat bersama. Selesai sholat, tergerak di hatiku bertanya pada Pak Imam, "Maaf nih Pak Imam, yang lain mana ya?" Saya pun tidak tahu nak. Dari dulu beginilah, cuma ada beberapa orang saja. Kadangkala waktu isya pun tak ada yang mengisinya. Termasuk bapak sendiri kan. Sayang pak, masjid begitu bagusnya, namun tak ada yang mengisinya. Sungguh suatu kedzoliman pak. Pantasan kampung ini seperti kampung mati, karena ada yang mematikan kewajiban. Saya malas nak mau ke masjid kalau cuma sendirian, jadi serem. Takut ada yang ngikutin, makanya sholat di rumah saja. Subhanallah pak, apa yang ditakutin pak? Tidak ada satu makhluk yang namanya iblis atau setan yang mau masuk ke rumah ibadah ini pak. Ya udahlah nak, saya mau pulang dulu. Iya silakan pak. Kamu nggak pulang? Aku enggak lah pak, sekalian nunggu isya aja pak. Oh, ya udahlah, saya pulang dulu ya. Tanpa memberi salam, Pak Imam langsung pulang. Aku pun duduk dalam masjid sambil membaca beberapa surah di Al-Quran. Tak sadar waktu sudah isya. Dikarenakan aku sendiri, aku mengumandangkan adzan. Di pertengahan adzan, saat aku menyebut hayya alas sholah, aku mendengar suara air seperti orang mengambil wudhu. Alhamdulillah, dalam hatiku berkata, akhirnya ada yang mau ikut sholat. Selesai adzan kukumandangkan, aku melihat tak ada seorang pun yang masuk. Sampai aku melihat tempat wudhu, tak ada seorang pun di situ. Mungkin orang cuma numpang basuh kaki, pikirku. Sekitar 5 menit, aku menunggu tak ada seorang pun yang datang. Apa mereka tuli kali ya? Tak mendengar suara adzan, kataku dalam hati. Aku langsung iqomah. Selesai iqomah, tak juga ada yang datang. Mau tak mau aku sholat sendirian dalam masjid dan mengambil shaf paling depan, yaitu bagian imam. Aku memulai dengan takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Saat sampai di waladhdallin, amin, dari belakang sekitar 5 orang lah mengaminkan Al-Fatihahku. Aku serentak bahagia dalam hati. Begitu juga saat rakaat kedua terdengar suara amin dan semakin ramai ku dengar. Singkat cerita, selesai rakaat terakhir, aku memberi salam kanan kiri dan memutar ke belakang. Aku terkejut, tidak ada seorang pun yang hadir.
Hatiku berkata, lantas siapa yang mengaminkan tadi? Serasa tubuhku dingin dan bulu romaku naik seketika. Tidak panjang doa ku lafazkan, aku cepat-cepat menutup pintu dan keluar dari masjid menuju motorku. Saat motorku nyalakan, terdengar suara dari belakangku. Masya Allah, bagus suaramu. Aku menjawab, iya pak, sambil menoleh ke belakang. Anehnya tak ada seorang pun di belakangku. Aku jadi bicara sendiri. Lah, siapa yang ngomong tadi ya? Kok tak ada orangnya? Ya udahlah, mungkin halusinasi telingaku saja. Aku pulang, sesampainya di rumah aku penasaran dengan suara amin tadi saat sholat isya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah ustadku dan bicara hal yang aku alami tadi malam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Azrul, tumben pagi kesini. Gimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Ada yang mau ku ceritain nih? Alhamdulillah. Iya, ceritalah Rul. Begini nih Ustadz, sebelumnya mau tanya nih, kalau jin itu ada yang Islam gak Pak? Loh, gak biasanya kau nanyain soal ini Rul? Begini Rul, jin itu ada yang kafir, tugas mereka menakuti dan menjerumusi manusia dan mengikuti jejak mereka, bahkan menyembah mereka. Na'udzubillah. Dan jin ada juga yang Islam, namanya Korun, yang mana jin ini pengikut Rasulullah, yang telah Rasulullah Islamkan. Bahkan zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pun ada pengikut beliau dari bangsa jin, yang patuh dan taat pada baginda Sulaiman dan Allah. Ya. Jadi yang tadi malam itu, saat saya sholat sendirian di masjid, yang mengaminkan Al-Fatihah, siapa ya Pak Ustadz? Memangnya kamu tadi malam mengalami apa, Rul? Begini Pak Ustadz, tadi malam saat saya sholat sendirian di masjid, kebetulan jamaah tidak ada, saya mengambil shaf paling depan, di shaf imam. Saat selesai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang menyambut, amin. Masya Allah. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu itu Rul. Kemungkinan itu suara para malaikat atau jin. Yang jelasnya semua itu karena kehendak Allah. Kita sebagai hambanya cukup mengimani pada yang gaib. Iya Ustadz, alhamdulillah. Ini mungkin sebagai suatu petunjuk bahwa kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna untuk selalu taat kepadanya. Masya Allah Rul. Semoga kita semua kelak tergolong orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.